Jumpa lagi dengan channel Arif Sartono. Belajar yuk. Oke, kita akan latihan soal PAS ya, latihan soal PAS fisika kelas 11. Saya mulai dari nomor 1. Sebuah roda kecepatan sudutnya bertambah secara teratur dari 8 radian per sekon menjadi 12 radian per sekon dalam waktu 4 sekon. Kecepatan sudut yang dialami roda adalah jadi alfa sama dengan omega T min omega 0 per delta T. Omega T nya 12 min 8 per 4, jadi sama dengan 4 bagi 4, 1 radian per sekon kuadratnya. Masih mudah soalnya. Jadi jawabannya A. Untuk nomor 2, sebuah katrol silinder pecah dengan massa 2 kg dan jari-jari 4 cm diberi beban 3 kg dan 1 kg pada kedua ujungnya. Bila G 10 dan sistem bergerak, percepatan sudut katrol adalah, nah di sini adalah ini ada beban 3 kg berarti beratnya 30 Newton. Di sini ada T1, di sini ada T2, di sini ada 1 kg berarti 10 Newton. Oke, kita buat persamaan. Ini menurut Newton berarti geraknya ini ke bawah, 30 min T1 sama dengan 3 kali A ya. Ini berdasarkan sigma F sama dengan M kali A. Kemudian diubah menjadi T1 sama dengan 30 min 3A. Kemudian persamaan 2 dengan rumus yang sama untuk gerak yang ini naik, berarti T2 min 10 sama dengan 1A. Diubah menjadi T2 sama dengan 10 plus A. Oke, sedangkan ini katrol berputar yang menyebabkan adalah momen T1 dikurang T2 dikali R sama dengan momen inersia katrol silinder berjal adalah setengah mr kuadrat. Kemudian alfa kecepatan sudut sama dengan A per R. Jadi di sini R-nya kecoret ya. Jadi T1 kita masukkan ke sini, substitusikan berarti 30 min 3A dikurang 10 plus A sama dengan setengah kali 2. Ya, ini masalahnya 2 kali A. Jadi 20 sama dengan min 4 pindah ke kanan, ini coret berarti 5A. Jadi A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Tetapi di sini ditanya percepatan sudut, berarti alfa sama dengan A per R. Jadi sama dengan 4 dibagi 0,04. Jadi sama dengan 100 radian per sekon kuadrat. Oke, jawabannya E. Oke, nomor 3. Nomor 3, benda A ini 3 mula-mula ditahan di atas bidang datar licin. Kemudian B ini massa katrol 2, B-nya adalah 6 kg. Berarti di sini ada beban 60 Newton. Ini T1, ini T2. Jadi hampir mirip dengan tadi ya. Berarti 60 min T1 sama dengan 6A. Ya, berdasarkan sigma F sama dengan M kali A. Kemudian persamaan ini diubah menjadi T sama dengan 60 min 6A T1. Kemudian dengan rumus yang sama untuk benda ini berarti T2 sama dengan 3A. Jadi benda katrol ini berputar, berarti T1 dikurang T2 kali R sama dengan setengah mr kuadrat, katrol pecah ya, silinder pecah, kali A per R. Jadi ini R-nya kecoret, T1 kita ambil dari sini, berarti 60 min 6A dikurang 3A sama dengan 2 kali A-nya, katrolnya di sini masanya 2, berarti ini A ya, 2 kali setengah itu 1. Jadi 60
sama dengan 10A. Jadi A-nya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Tapi di sini ditanya kecepatan benda B ketika menyentuh tanah ya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Jadi sama dengan kecepatan awalnya 0 sebelum dilepas di sini 0 P-nya ya. Jadi 0 ditambah 2 kali 6 kali S-nya 3. Ini S-nya 3 ya. Jadi sama dengan 36. Jadi V sama dengan akar 36 yaitu 6. Oke, jawabnya adalah C. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4, balok A dan B masing-masing bermasa 2 kg dan 3 kg. Berarti di sini 30. Di sini masanya 2. Ini T1, ini T2. Jadi 30 min T2 sama dengan 3A. Jadi T2 sama dengan 30 min 3A. Kemudian ini karena bendanya licin, berarti T1 sama dengan 2A. Kemudian katrol ini berputar dengan momen T2 min T1 kali R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R. Jadi T2 masuk di sini 30 min 3A min 2A sama dengan setengah kali masa katrolnya 2, berarti kali 2, R-nya ini kecoret jadi kali A. Jadi 30 sama dengan ini 1 ya. Ini 1 tambah 5 6A. Jadi A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, lalu tegangan tali T2 kita pakai ini berarti sama dengan 30 min 3 kali 5. Jadi sama dengan 15 Newton. Oke, jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Seorang penari balet berputar sambil merentangkan tangannya sehingga momen inersianya 8 dan frekuensinya 3. Jika kedua lengan dirapatkan, momen inersianya berubah menjadi 3 dan frekuensi putarannya menjadi, ini hukum kekekalan momentum anguler, jadi I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Jadi 8 kali 2 pi F. F-nya di sini 3 Hz sama dengan I aksennya 3, berarti 3 kali 2 pi F aksen. Jadi ini coret, ternyata ini juga coret, berarti jawabnya 8. Jadi 8 putaran per sekon atau Hertz. Nomor 6. Sebuah bola pecal jatuh bebas sambil berotasi dari ketinggian 7 meter di atas tanah. Jika gesekan udara diabaikan dan G10, kecepatan linear yang dialami bola ketika mencapai tanah adalah, nah ini adalah hukum kekekalan energi, di sini adalah MGH. Di sini adalah setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Jadi persamaannya adalah MGH, di sini kecepatannya masih 0 ya. Jadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah kali I, ini adalah bola pecal berarti 2/5 MR kuadrat dikali omega kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat. Jadi ini coret-coret. Jadi MGH sama dengan setengah M V kuadrat ditambah ini coret 1/5 M V kuadrat. Ini M-nya coret juga. Jadi 10 kali 7 sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/5 V kuadrat. Jadi 70
sama dengan ini kali 5, ini kali 2, jadi 7/10 V kuadrat. Jadi coret-coret, jadi 100 sama dengan V kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan 100, V nya sama dengan 10 meter per sekon. Jadi jawabnya A. Kita lanjutkan nomor 7. Sebatang kayu mungkin AB panjangnya 100 cm. Ini 100. Kemudian memiliki berat 20. Jadi di sini 20. Di ujung A diberi engsel. Ini adalah Fx, Fy, ini engsel ya. Kemudian di B diikat dengan tali. Tegangan tali. Jika batang dalam keadaan setimbang, besar tegangan tali adalah, oke, kita putar di A. Berarti di sini momennya tidak pengaruh, diputar di A sama dengan 0, berarti 20 kali, ini setengahnya 100, berarti 0,5 cm ya, ditambah 50 ini kali 1 meter sama dengan T kali 100 atau 1 meter kali sinus 373/5. Jadi sama dengan 10 ditambah 50 sama dengan 3/5 T. Jadi T sama dengan 5/3 kali 60 sama dengan 100 Newton. Oke, jawabnya A. Batang mungkin yang panjangnya L dan beratnya 20 Newton, jadi ini 20, di tengah-tengah 20, digantungkan beban 400 Newton seperti gambar. Jadi 400 di C di sini. Besar gaya yang ditanggung oleh penyangga batang adalah gaya normal NA dan NB. Oke, kalau diputar di A berarti sigma tau sama dengan di A sama dengan 0. Jadi 200 kali di tengah-tengahnya karena panjangnya L berarti kali setengah L ditambah 400 kali 3/4 L lalu sama dengan NB kali L. Jadi ini L-nya kecoret, berarti ini 100 ditambah 300 sama dengan NB. Jadi NB-nya 400 Newton. Nah, ini kalau NB-nya 400 hanya satu pilihan berarti langsung ketemu ini di sini ya. Jawabannya C. Untuk mempersingkat waktu. Nomor 9, sebatang kayu mungkin AB panjangnya 80 cm memiliki berat 20. Jadi di sini 20 ya. Di ujung A di engsel. Jadi kemudian di pertengahan AB diikat dengan tali, jadi di sini ada T seperti ditunjukkan pada gambar. Jika batang timbang maka besar gaya engsel, jadi ditanya F engsel, jadi ini Fx, Fy. Jadi kita putar di A, berarti sigma tau di A sama dengan, berarti yang berputar searah jarum jam itu 20 kali 0,4 ditambah 30 kali 0,8, ini panjangnya dari sini ke sini 0,4, dari sini ke sini 0,8. Lalu yang ini 0 momennya, tinggal T sama dengan T kali 0,4 kali sinus 53, itu 4/5. Oke, jadi ini 4 kali 28 ditambah 3 kali 8 24 sama dengan 16/50 T. Jadi T sama dengan 32 dikali 50/16 sama dengan 100 Newton. T-nya 100 Newton. Lalu sigma Fx sama dengan 0, berarti yang ke kanan sama dengan ke kiri. Kiri itu ini ya, Tx berarti cos 53. Jadi Fx ke kanan sama dengan T cosinus 53, T-nya 100 kali 3/5 sama dengan 60. T
Newton, sedangkan Fy ditambah T 100 kali 4/5 ini yang ke sini ke atas sama dengan ke bawah. Ke bawahnya 20 ditambah 50 ditambah 30. Jadi Fy sama dengan ini 80. Jadi 50 dikurang 80 sama dengan min 30. Jadi F di A engsel itu sama dengan akar dari 60 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan 3 akar 20 itu 400 tambah 100. Jadi 30 akar 5 Newton. Jadi diralat ya, hasilnya optionnya ini hasilnya adalah 30 akar 5. Oke, sekarang nomor 10. Sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya. Lihat gambar. FA 10, FA sama dengan FC. Ini 10, juga 10. FB 20. Jika jarak AB sama dengan BC 20 cm, maka besar momen gaya batang terhadap titik A di sini ya. Berarti ini tidak ada momen, berarti sigma tau sama dengan searah jarum jam. Jadi 20 kali 0,2 ditambah 10 kali 0,4. 0,4 kali sinus 30, jadi kali setengah, jadi sama dengan 4 ditambah 2, jadi sama dengan 6 Newton meter. 6 Newton meter di sini jawabnya ya. Oke, nomor 11. Sebuah batang homogen AB yang beratnya 20 Newton diberi engsel di A, sedangkan B diikat dengan tali yang dihubungkan dengan dinding vertikal di seberang dinding engsel seperti ditunjukkan pada gambar. Jika sistem, jadi di sini beratnya saya gambar dulu di tengah-tengah ya, ini mau saya naikkan. Jika sistem dalam keadaan seimbang dan tan theta sama dengan 0,75, berarti di sini ada T, ini theta. Jadi di sini T cosinus theta ya. Jadi seimbang, kita putar di sigma tau sama dengan 0 di A, berarti 20 kali setengah L ditambah 50 kali L sama dengan T cosinus theta kali L. Nah, ini dicoret L-nya. Jadi 10 ditambah 50 sama dengan T kali cosnya 4/5. Jadi T sama dengan 60 bagi 4 kali 5, jadi 75 Newton. Oke, jawabannya C. Sekarang nomor 12. Dua buah benda A 3 kg, di sini 3 kg, berarti 30 Newton. B 20 kg, 20, dan massa katrol 2 kg, terhubung oleh tali dan A berada pada lintasan kasar. Ini lancar. Bila sistem seimbang, nah, karena seimbang berarti di sini T-nya T1 dan T2 itu sama ya. Jadi T1 sama dengan T2 karena diam, sama dengan 20, sama dengan 20. Jadi di sini berarti beratnya diuraikan ke sini, sinus 37 itu 3/5, berarti 6 kali 3 18, ke bawah sini 24, tapi tidak dipengaruh karena hanya ditanya gaya gesek. Nah, gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ini kecenderungannya bergerak ke atas, berarti kita gambar ke sini, berarti T2
sama dengan 18 plus F, ya, supaya setimbang. Padahal T2 nya 20, berarti 20 min 18 sama dengan F, jadi F sama dengan 2. Dijawabnya 2 Newton. Oke, nomor 13, perhatikan gambar berikut. Jadi untuk ini luas pertama, luasnya adalah 2 kali 8, 16. Lalu kita pakai Y saja ya, Y nya 4, lalu A kali Y 64. Kemudian luas bidang yang kedua, ini X kali 2, jadi 2X. Kemudian Y nya adalah 2, jadi ini 2 kali, ini 1 kali 2X sama dengan 2X. Kita jumlahkan berarti 16 plus 2X, di sini 64 plus 2X. Jadi Y sama dengan sigma A kali Y dibagi A. Jadi kalau Y-nya di sini 3, berarti ini 3 sama dengan 64 plus 2X per 16 plus 2X. Jadi 48 plus 6X sama dengan 64 plus 2X. Jadi 4X sama dengan ini 64 dikurangi 48 berarti 16. Jadi X-nya sama dengan 4. Oke, X-nya 4, jawabannya C. Nomor 14, gambar di bawah ini adalah bangun ABCDE, plat tipis mungkin AB sama dengan CD. Jadi AB sama dengan CD sama dengan setengah DE sama dengan 3. Jadi ini 3 setengah DE, berarti ini 6. Ini juga 6 tentu ya, karena ini 3. Jadi setengahnya. Jadi bidangnya ada 2, bidang khayal sama bidang ini. Bidang ini luasnya adalah 6 kali 6, 36. Kita cari Y saja, karena apa? Karena ini ditanya jarak titik berat bangun terhadap AP, berarti nyari Y saja. Y-nya adalah setengahnya 6, berarti 3. Kemudian AY-nya adalah 6 kali 3, 108. Kemudian bangun yang tidak ada ini min 3 kali 3, 9 per 2. 9 per 2, kemudian Y-nya juga 3 bagi 3 ya, sepertiga tinggi. Jadi ini min 9 per 2. Jadi jaraknya Y sama dengan sigma AY, jadi ini jumlahnya berapa ini? Kalau 216 per 2 dikurang 9 per 2, berarti 207 per 2. Kalau ini jumlahnya 72 per 2 dikurang 9 per 2, berarti 63 per 2. Jadi di sini 207 per 2 dibagi 63 per 2. Jadi ini coret-coret sama dengan 207 per 63. Jadi itu 3, nah sisanya berapa kalau ini kali 3? 63 kali 3 adalah 9, 18, 189. 189 berarti 11 tambah 7, 18 sisanya. Jadi 18 per 63. 18 per 63 kalau kasih 0 berarti ini 3 nggak cukup, berarti 2. Jadi jawabnya ini ya, 2 lebih. Jadi bapaknya C, tidak usah diselesaikan, caranya begitu. Begitu nomor 15. Perhatikan batang homogen pada gambar. Jadi ini batang L 8, panjangnya 8, ini X-nya 4, Y-nya juga 4. LX-nya 32, LY-nya 32. Lalu batang yang ini 8, X-nya 8, Y-nya 4. Ini 64, ini 32. Kemudian ini 4, X-nya 8, Y-nya 8.
Jadi ini 32, ini 32. Kita jumlahkan, ini 20, ini 64 tambah 64, 128, ini 96. Jadi X-nya itu adalah 128 dibagi 20. Jadi sama dengan 256 kali 2 bagi 2 ya. Berarti 64. Sorry, 64. Jadi 6,4. Sedangkan ini Y-nya adalah 96 dibagi 20. Jadi 48 berarti 4,8. Jadi 6,4 berarti ini sama 4,8. Berarti jawabnya A ya. Oke, lanjut nomor 16. Oke, nomor 16. Tentukan letak titik berat bangun satu dimensi dari kawat besi yang dibentuk seperti gambar dalam satuan cm. Oke, kita hitung mulai dari Romawi 1. Kita hitung dari Romawi 1, ini panjangnya 10, X-nya itu 5, Y-nya 0. Jadi LX, LY di sini 50, di sini 0. Kemudian yang Romawi 2 itu panjangnya 2, X-nya 10, Y-nya 1. Jadi di sini 20, di sini 2. Romawi 3 panjangnya 6, X-nya 7, ya 4 tambah 10 bagi 2, 7. Kemudian Y-nya 2. Jadi di sini 42, di sini 12. Romawi 4 itu panjangnya 4, X-nya 4, Y-nya 4. 4 di sini ya. 2 tambah 6 bagi 2, 4. Jadi 16, di sini juga 16. Kemudian Romawi 5 panjangnya 4, X-nya 2, Y-nya 6. Sini 6. Jadi 8, di sini 24. Romawi 6 terakhir panjangnya 6, X-nya 0, Y-nya 6 bagi 2, 3. Jadi ini 0, ini 18. Oke, kita jumlah. Jadi 20, ini 10, ini 10, ini 10, 32. Ini totalnya 70, 70 ini sama ini 50, 66. 66 tambah 74. 74 tambah 70, 144. Ini 14 tambah ini 30. Ini sama ini 42. Ini 30. Jadi 72. Jadi X-nya adalah 144 dibagi 32. Berapa itu? Bagi bener ya. Kita cek ulang 70, ini sama ini 58 tambah ini 66. Oh, 6 ya. 58 tambah 8, 66. Jadi 136. 136 bagi 4 itu 34 bagi 48. Jadi 34 bagi 8 itu 4,25. Oke, ketemu ini yang 4,25 kan hanya A. Nah,
gitu supaya cepat ya. Itu nomor 17. Tentukan letak titik berat benda dua dimensi seperti berikut. Oke, ini gambarnya saya naikkan. Jadi ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi untuk L1-nya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, ini 8. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini 6. Ini 2. Ini 4. 8. Oke, jadi L untuk benda 1 L-nya 8, X-nya adalah 4, Y-nya 0. Jadi LX-nya adalah 32, LY-nya 0. Kemudian benda kedua panjangnya 4, X-nya 5, Y-nya 2. Jadi ini 20, ini 8. Ini kali ini 20 ya, ini kali ini 8. Nah, sekarang benda yang ketiga itu panjangnya 4 lagi, X-nya ini 4, Y-nya juga 4. Jadi ini 16, ini 16. Kemudian benda terakhir 4, panjangnya X-nya 2, Y-nya 6. Jadi ini 8, ini 24. Kita jumlah, berarti ini 20. 20 ini sama atas 40, 40, 60, 76. 76 ya, 40, 76. Oke, yang ini sama ini 40, 48. Bagi 20 nih. Jadi bagi 2 itu 3,8. Oke, yang 38 mana? Nah, gitu ya. Jadi nomor berikutnya nomor 18. Jadi bangunan ABCDE adalah plat tipis homogen. AB sama dengan BC sama dengan 6 dan OE sama dengan setengah AB. Jarak titik berat bangun tersebut terhadap O adalah, jadi luas keseluruhan berarti 36. Ini A, yang kecil itu min 9. Lalu Y, kita hitung saja Y karena ditanyanya vertikal ya terhadap O. Y-nya ini berarti 3. Kemudian ininya min 1. Jadi AY ini min 108, ini plus 9. Kita jumlahkan berarti 27. Yang ini min 99. Jadi Y sama dengan 99 dibagi 27. Kalau bagi 9 semua 11, ini bagi 9 semua 3. Jadi sama dengan 2 sisanya, 3 ya, 3 sisanya 2/3. Jadi jawabnya E. Nomor 19. Diberikan grafik gaya F terhadap pertambahan panjang bekas seperti gambar berikut. Ya. Nilai konstanta gaya bekas adalah, ya ini gampang, berarti cukup mengambil angka yang bulat nih di sini ya, angka yang bulat. Nah, di sini angka yang bulat. Ini yang paling ujung ini bulat.
Jadi F sama dengan K kali X. Jadi K sama dengan F 25 Newton dibagi 0,4 cm nih kali 10 pangkat min 2 1000. Jadi 25000 dibagi 4. Kalau ini bagi 4 itu 25. Jadi 25 kuadrat 625 6250 ya B. Oke, nomor 320. Dua tas kawat berbeda jenis masing-masing memiliki data seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Jika kedua kawat masing-masing ditarik dengan gaya sama besar, maka perbandingan pertambahan panjang antara kawat A dengan kawat B adalah gayanya sama besar ya, tinggal gini. Jadi F sama dengan F. Jadi K kali X ini A sama dengan K kali X ini B. Itu. Jadi untuk A itu ini EA per L ya. Jadi 2 kali 10 pangkat 11 kali 5 EA per L per 5. Satuannya nggak usah diubah ya, ini karena sama ya. Sama dengan yang ini 4 kali 10 pangkat 11 kali 10 per 4. Ini tinggal coret saja, ini coret, ini XB. Jadi ini coret 10-nya, 4 coret, 5 coret. Jadi perbandingan antara A dengan B ya. Berarti XA per XB sama dengan 10 dibagi 2. Jadi 5:1. Jadi jawabnya A. Nomor 21. Dua bekas identik disusun paralel dan ditarik dengan gaya 4 Newton sehingga bertambah panjang 1 cm. Jika kedua bekas itu disusun seri dan ditarik dengan gaya yang sama, maka pertambahan panjangnya adalah jadi untuk KP itu tinggal menjumlah K1 ditambah K2, jadi sama dengan 2K. Dan untuk KS itu adalah K per 2, 1/K ditambah 1/K dibalik. Jadi di sini gayanya sama, berarti F sama dengan F. Jadi untuk yang paralel berarti 2K kali X paralel itu ya, sama dengan K per 2 kali X seri. Jadi maka pertambahan panjangnya untuk yang paralel 1. Jadi 1 kali 2. Ini K-nya dicoret saja. 2 kali 1 sama dengan XS per 2. Jadi XS sama dengan 4 cm. Jawabnya C. 22. Sebuah bekas diberi beban 5 kg. Ternyata pada keadaan ini bekas mempunyai energi 1,25 Joule. Jadi ini EP sama dengan setengah kali Fx ya. Berarti ini 1,25 itu 1/4. Berarti 5/4 setengah kali F-nya itu 50 kali 10 kali X. Jadi ini coret-coret 25 coret-coret. Jadi X sama dengan 1/20 meter. Untuk apa ini? Untuk mencari K. Jadi K sama dengan F per X. Jadi sama dengan 50 dibagi 1/20. Jadi sama dengan 1000 ton per meter. Jadi energi potensial bekas jika diberi beban 10 kg adalah, jadi tinggal hitung ulang saja. K EP sama dengan setengah kali K X kuadrat. Atau kalau mau nyari X2 nya itu sama dengan F per K. Jadi sama dengan
perubahannya 100, K-nya 1000. Berarti kan 1/10. Jadi X-nya itu 1/10, berarti langsung saja setengah pakai rumus yang ini ya, X2-nya. Jadi sama dengan setengah kali 100 dikali 1/10. Jadi coret-coret 5. Jadi 5 Joule jawabnya ya. Oke, nomor 23, perbandingan perubahan panjang rangkaian pegas A dengan rangkaian pegas B adalah, nah ini kan masanya sama, F kayak tadi ya. Berarti ini K-nya kita cari untuk K1 itu terdiri dari, ini adalah 2K, jadi 1/2K ditambah 1/K, dikalikan 2, jadi K1 ini sama dengan 2K dibagi 3, 2K dibagi 3, 2K per 3 ya. Sedangkan yang ini 3K ini 2K, sehingga 1/2K ditambah 1/3K kita balik, jadi K2 nya itu sama dengan 6K per 5 ya. Jadi ini kali 3 kali 2, jadi ini K2, ini K1. Jadi perbandingan perubahan panjangnya antara bekas A dan bekas B, ini A yang kiri, jadi gayanya sama ya. FA sama dengan FB, berarti 2K per 3 kali XA sama dengan 6K per 5 kali XB. Jadi K-nya dicoret, sehingga XA banding XB, XA banding XB berarti 6/5 dikali 3/2. Jadi sama dengan 18/10, 9/5. Jadi jawabnya A. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 24. Panjang bekas yang tergantung vertikal adalah 30 cm. Setelah diberi beban 100 gram, panjang bekas menjadi 35. Jika beban ditarik 5 cm ke bawah, maka besar energi potensial elastik bekas adalah 24. Panjang bekas yang tergantung vertikal adalah 30 cm. Ini 30 cm. Ketika diberi beban, ya panjangnya menjadi 35. Berarti ini delta X sama dengan 5 cm ya. Lalu ini ditarik lagi menjadi 5 lagi. Jadi X yang ditanya di sini adalah X yang ini ya, menjadi 10. Nah, X ini digunakan untuk mencari K ya. Jadi K sama dengan F dibagi X. Jadi sama dengan 100 dibagi 1000 kali 10. Jadi 1/5 kali 10 pangkat min 2. Jadi 100 bagi 5 sama dengan 20. Oke, jadi energi potensialnya adalah setengah kali 20. Karena rumusnya sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Nah, X yang dipakai adalah X yang ini. Kali 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi sama dengan ini 10, kemudian ini 100, kemudian ini 10 pangkat min 4. Jadi 1000 dibagi jadi 0,1 Joule. Oke, jawabannya C. Kemudian nomor 25, sebuah dongkrak hidrolik memiliki pengisap yang diameternya nih ya. Jadi ini D1 10 cm, D2 20 cm. Bila pengisap yang kecil ditekan dengan gaya, berarti F1 sama dengan 550 Newton. Gaya yang dihasilkan pada pengisap besar berarti ditanya F2. Ini hukum Pascal ya. Jadi F1 per A, cuman ini diameter, berarti penampangnya itu sebanding lurus dengan kuadrat diameter. Berarti ini D1 kuadrat ya. Sama dengan F2 per D2 kuadrat. Jadi di sini F1 550 dibagi 10 kuadrat sama dengan F2 ditanya per
20 kuadrat. Oke, jadi ini 100, ini 400. Jadi kali 4. F2-nya adalah 550 kali 4. Jadi sama dengan berapa ini? 2050 kali 4, 200. 2200 Newton. 2200. Oke, nomor 26. Air bermasa jenis 1 gram per cm kubik dan minyak 0,8 gram per cm kubik dimasukkan ke dalam bejana berhubungan dari lubang yang berbeda. Setelah mencapai keseimbangan, akan terdapat perbedaan tinggi antara air dan minyak. Bila tinggi minyak 10 cm, maka selisih tinggi permukaan air dan minyak pada bejana adalah, oke, jadi ini tentu air akan berada di bawah di sini. Jadi kita tarik ke sana, H air, ini H minyak. Jadi prinsipnya kan tekanan di sini sama dengan tekanan di sini, sehingga rho air kali H air sama dengan rho minyak kali H, sehingga 1 kali H air sama dengan 0,8 kali 10 cm. Jadi H air sama dengan 8 cm. Jadi perbedaan antara permukaan ini yang ditanyakan adalah selisihnya. Jadi 10 dikurang 8 sama dengan 2 cm. Oke, jawabannya B, nomor 27. Sebongkah es terapung di laut. Volume es yang terlihat di permukaan adalah 12 meter kubik. Berarti V muncul itu sama dengan 12 meter kubik. Bila massa jenis es, rho es sama dengan 900 kg per meter kubik, dan massa jenis air laut, rho A sama dengan 1050 kg per meter kubik. Maka volume es keseluruhan adalah ditanya volume es. Jadi di sini adalah volume yang tercelup sama dengan rho es dibagi rho air kali volume. Jadi volume yang tercelup sama dengan volume seluruhnya dikurang volume muncul, ya. Volume muncul kan 12, jadi V min 12. Jadi di sini V min 12 sama dengan 900 dibagi 1050 kali V. Jadi lanjutkan ke sini. Jadi 1050 per 1050 V min 900 per 1050 V sama dengan 12. Jadi 150 per 1050, 100 per 50 ini ya, kali V sama dengan 12. Jadi V sama dengan 12 kali 1050 per 150 kali 12. Jadi bagi 5, 21 bagi 5, 3, 12, coret-coret 4. Jadi 21 kali 4, jadi 84 meter kubik. Jawabnya adalah D. Nomor 28. Sebuah perahu masanya 100 kg, volume bagian bawah garis batas aman 2 meter kubik, volume bagian bawahnya. Jadi kalau ini perahunya, ini maksudnya ini 2 di sini ya. Apabila massa penumpang rata-rata 60 kg G10 serta massa jenis air 1000 ya, atau 1 gram per cm kubik, maka perahu mampu mengangkut maksimum penumpang berapa? Oke, berarti gaya ke atas FA sama dengan W perahu ditambah W orang, gitu ya. Jadi di sini volume rho air 1000 kali volume yang tercelup berarti 2 kali 10 sama dengan W perahu itu 1000 ya, 100 kali 10 ditambah W orang 600 kali N. Jadi 20.000 dikurang 1000 berarti 19.000 sama dengan 600 N. Jadi nolnya kurangi 2. Jadi N itu sama dengan 190 dibagi 6. 3 sisa 10, 1. 31 ya. Sisanya dibulatkan ke bawah. Jadi jawabnya C.
Nomor 29, balok kayu terapung di dalam dua cairan minyak dan air seperti gambar. Jika massa kayu 7,1 kg dan G10, maka gaya ke atas yang diberikan oleh air besarnya, oke, kita cari rho air 1000 kali volume air yang tercelup di dalam air, berarti 35% itu per 100 kali volume kali 10 G nya ditambah 800 kali volumenya berapa persen, 45% per 45/100 kali V kali 10 sama dengan beratnya kayu itu 7,1 kali 10 ya. Oke, sekarang ini kita coret. Nah, berarti 3500 kali V ditambah, kita coret berarti 3600 V sama dengan 71. Ini 7100 V sama dengan 71. Jadi V sama dengan 1/100. Oke, jadi gaya yang dialami oleh kayu yang ada di dalam air ini, rho air 1000 kali volumenya 35/100 kali volume per 100 kali 10. Jadi ini coret. Jadi sama dengan 35 Newton. Oke, jawabnya adalah B ya. Oke, nomor terakhir 30. Sebuah pipa kapiler dengan diameter 2/3 mm dimasukkan tegak lurus ke dalam bejana yang berisi zat cair. Rho-nya 1,92 gram per cm kubik. Sudut kontak antara zat cair dengan dinding pipa adalah 37 bila tegangan dinding pipa kapiler adalah 0,06 Newton per meter dan G10, maka kenaikan zat cair dalam pipa kapiler dihitung dari permukaan zat cair adalah, oke, rumusnya adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per rho G kali R. Jadi kita hitung saja 2 kali 0,06 kali kosinus 37 itu 4/5 bagi rho-nya 1,92 dikali 10, diameternya 2/3 berarti 1/3 ini kali 10 pangkat min 3 jadikan meter. Oke, ini jadikan kilogram per meter kubik kali 1000, jadi ini 1920 ya. Itu jadi kita jadikan 10 pangkat min 3 ini bagian 10 bagi 22 8, jadinya 8 ya. Yang ini jadi 6. Ini kecoret sehingga yang atas itu menjadi 8 kali 6 40, 48 kali 2 96. Yang bawah itu 192 dibagi 3 berapa ini, 6 berarti 18, 12 bagi 3 4, 64, nolnya 2. Karena pilihannya senti, saya kali 100 ya, berarti kecoret. Ini sudah senti nih. Jadi kira-kira 1, berapa sisanya nih kalau dikurangi 2, 332. 32 setengahnya ini berarti setengah ya, sentimeter. Oke, jawabnya adalah B. Oke, demikian latihannya 30 soal, cukup lama. Semoga membantu kalian untuk belajar menghadapi PAS. Sukses PAS. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.